suara yang didengar anak bunda hari ini membentuk masa depannya. Banyak orang tua tidak sadar akan ancaman yang ada di mana-mana. Suara bising sehari-hari yang biasa kita dengar bisa mengubah otak anak secara permanen. Ini bisa merusak cara otak mereka memproses suara. Ini seperti wabah yang diam-diam menyerang. Yang mengejutkan, 65% orang tua tanpa sadar melakukan kegiatan. Kegiatan ini bisa membahayakan sistem pendengaran bayi mereka yang masih sangat halus. Efek kebisingan lingkungan pada bayi itu besar sekali. Dampaknya 20 kali lebih merusak dibandingkan pada orang dewasa. Gejala kerusakan pendengaran ini seringkali baru muncul jauh di kemudian hari. Bisa jadi muncul sebagai kesulitan di sekolah atau masalah dengan perhatian dan belajar. Ini bukan hanya soal kerasnya suara, tapi ini lebih ke bagaimana otak anak yang masih muda belajar memproses informasi suara. Otak itu terus belajar dan menyesuaikan diri. Suara bising yang berbahaya mengajarkan hal yang salah pada otak. Ini bisa membuat anak kesulitan di masa depan. Melindungi pendengaran anak sama artinya dengan melindungi perkembangan otaknya. Perjalanan anak mengenal dunia suara dimulai sangat awal. Bukan dimulai saat lahir seperti yang mungkin banyak orang kira. Perkembangan pendengaran dimulai jauh di dalam kandungan. Sejak usia 18 minggu kehamilan, janin sudah bisa mendengar. Suara-suara lembut dari tubuh ibunya adalah konser pertamanya. Detak jantung ibunya, suaranya, bahkan suara samar dari dunia luar. Ini adalah pengalaman pendengaran dasar bagi si kecil. Saat lahir, telinga bagian dalam bayi itu luar biasa rumitnya. Bentuknya hampir sempurna dan sangat sensitif. Alat yang halus ini siap menerima semua jenis suara. Jalur pendengaran di otak anak itu sangat fleksibel. Artinya, sangat mudah dibentuk dan disesuaikan. Suara yang didengar anak dalam 12 bulan pertamanya sangat penting. Pengalaman ini membentuk dasar untuk kemampuan pendengaran di masa depan. Ini menentukan seberapa baik otak akan memproses suara nantinya. Periode ini adalah jendela kesempatan yang sangat besar. Apa yang didengar atau tidak didengar anak, secara aktif membentuk susunan saraf otaknya. Kerusakan akibat suara bising yang berlebihan seringkali tidak terasa. Bisa jadi ini kerusakan pendengaran yang tersembunyi, yang tidak terdeteksi tes pendengaran biasa. Tes-tes ini biasanya hanya mengukur kemampuan mendengar volume suara. Mungkin tidak menunjukkan masalah kecil, tapi penting dalam cara otak memproses suara. Mainan elektronik anak-anak adalah sumber suara berbahaya yang sering diremehkan. Beberapa mainan ini bisa mengeluarkan suara sampai 110 desibel. Tingkat suara ini setara dengan suara gergaji mesin. Bayangkan memegang alat seperti itu dekat telinga bayi yang sensitif. Peralatan rumah tangga sehari-hari juga menyumbang kebisingan. Barang-barang umum seperti blender, penyedot debu, dan pengering rambut adalah penyebabnya. Alat-alat ini biasanya beroperasi pada tingkat kebisingan antara 80 hingga 90 desibel. Tempat umum yang ramai juga berisiko bagi anak kecil. Pusat perbelanjaan, restoran ramai, dan acara olahraga adalah contohnya. Selain itu, suara latar belakang yang terus-menerus, seperti televisi atau radio yang selalu menyala, juga berbahaya. Ini menciptakan polusi suara yang membuat otak beradaptasi dengan cara yang tidak sehat. Paparan suara bising berlebihan di tahun-tahun awal bisa berdampak parah dan jangka panjang. Akibatnya jauh lebih dari sekadar rasa tidak nyaman saat itu saja. Penelitian menunjukkan penurunan kemampuan membedakan suara ucapan yang mirip sebesar 23%. Ini mengejutkan. Kekurangan ini berdampak langsung pada kemampuan anak untuk berkomunikasi dengan jelas. Ini juga bisa sangat menghambat perkembangan literasi awal dan kemampuan belajarnya. Memahami bahasa lisan menjadi tugas yang lebih sulit. Otak kesulitan membedakan suara-suara bahasa yang halus. Lebih lanjut, kejadian gangguan pemrosesan pendengaran meningkat pesat. Studi menunjukkan peningkatan 40% gangguan semacam itu pada anak-anak yang terpapar kebisingan. Kemampuan anak untuk tetap fokus di lingkungan bising juga terganggu. Rata-rata, rentang perhatian anak berkurang 35% di tempat seperti itu. Risiko keterlambatan bicara dan bahasa meningkat drastis. Anak-anak yang terpapar tingkat kebisingan berbahaya 2,5 kali lebih mungkin mengalami keterlambatan tersebut. Dampak paparan kebisingan dini dapat membentuk seluruh perjalanan pendidikan anak.
Bagian 5, Simfoni Pertumbuhan. Bagaimana musik yang tepat memelihara pendengaran. Meskipun suara bising berbahaya, suara juga bisa menjadi teman yang kuat. Musik yang tepat, diperkenalkan pada waktu yang tepat, bisa menjadi obat yang manjur. Musik berfungsi sebagai perangsang penting untuk perkembangan pendengaran yang sehat. Anggap saja ini sebagai nutrisi penting untuk otak bayi yang berkembang pesat. Jenis pengalaman musik yang tepat dapat meningkatkan ketajaman pendengaran. Musik dapat meningkatkan kemampuan otak untuk memproses informasi suara yang rumit. Penelitian memberikan bukti kuat tentang manfaat musik. Studi menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 32% dalam membedakan perubahan nada suara yang halus. Keterampilan ini sangat penting untuk memahami nuansa bahasa. Kemampuan membedakan nada yang lebih baik berkontribusi pada pengalaman komunikasi yang lebih kaya. Perkembangan pemrosesan temporal juga lebih cepat dengan paparan musik. Anak-anak menunjukkan perkembangan 28% lebih cepat dalam keterampilan pendengaran penting ini. Pemrosesan temporal adalah kemampuan untuk merasakan dan mengurutkan suara berdasarkan waktu. Musik juga meningkatkan hubungan antar berbagai area di otak. Bagian 6, Jejak suara, membedakan kebisingan berbahaya dari musik bermanfaat. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua suara itu sama. Dampaknya pada otak anak yang sedang berkembang bisa sangat berbeda. Kebisingan yang merusak biasanya punya ciri-ciri tertentu. Seringkali tidak teratur, kacau, dan tidak bisa ditebak. Mungkin intensitasnya tinggi terus-menerus tanpa variasi. Yang paling penting, tidak ada pola waktu atau susunan irama yang berarti. Otak kesulitan menemukan keteraturan dalam kekacauan suara ini. Ini bisa menyebabkan stres dan cara pemrosesan suara yang salah. Kebisingan berbahaya sering mengandung frekuensi yang tidak alami atau isi yang mengagetkan. Sebaliknya, musik yang bermanfaat punya jejak suara yang sangat berbeda. Ciri-cirinya adalah struktur waktu yang teratur dan bisa ditebak. Meskipun bisa rumit, ada keteraturan di baliknya. Ada variasi dinamis dengan bagian keras dan lembut yang bergantian. Variasi ini melatih sistem pendengaran dengan cara yang sehat. Bagian 7, Kewaspadaan orang tua, mendeteksi tanda-tanda awal masalah pendengaran. Orang tua bisa berperan penting sebagai pengamat yang waspada. Bunda adalah garda terdepan dalam melindungi pendengaran anak. Mulailah dengan memeriksa lingkungan suara di rumah Bunda. Aplikasi ponsel pintar modern bisa berfungsi sebagai pengukur desibel. Gunakan aplikasi seperti Sound Meter atau Decibel X untuk merekam tingkat kebisingan. Lakukan ini selama 24 jam untuk mendapatkan gambaran lengkap. Catat area atau waktu yang tingkat kebisingannya terus-menerus di atas 75 hingga 80 desibel. Identifikasi sumber suara keras dan berapa lama suaranya terdengar. Mengamati perilaku anak dengan cermat juga bisa memberikan petunjuk penting. Perhatikan tanda-tanda halus ketidaknyamanan atau kesulitan pendengaran. Apakah anak sering menutup telinganya di lingkungan tertentu? Apakah mereka terlihat tidak nyaman atau tertekan saat mendengar suara tertentu? Apakah mereka kadang-kadang mengabaikan suara atau suara Bunda? Perilaku ini, apalagi jika terus-menerus, perlu perhatian lebih. Bagian 8, Surga Suara, menciptakan lingkungan pendengaran yang sehat di rumah. Menciptakan lingkungan pendengaran yang sehat di rumah adalah langkah proaktif. Ini salah satu hal paling berdampak yang bisa Bunda lakukan. Aturan 60-60 untuk headphone dan earphone adalah panduan penting. Batasi volume tidak lebih dari 60% dari maksimal. Dan batasi waktu mendengarkan maksimal 60 menit per hari. Ini berlaku untuk anak-anak segala usia yang menggunakan perangkat pendengar pribadi. Volume dan durasi adalah faktor kunci kerusakan akibat kebisingan. Tentukan area tenang khusus di rumah Bunda. Area ini harus bebas dari kebisingan elektronik dan aktivitas keras. Terapkan periode detox digital harian untuk seluruh keluarga. Jika menghadiri acara yang pasti bising seperti konser atau kembang api, gunakan pelindung. Beli penyumbat telinga atau penutup telinga pelindung berkualitas baik yang pas untuk anak. Periksa mainan anak Bunda, terutama yang elektronik. Uji tingkat kebisingan mainan sebelum membeli, atau dari jarak 1 lengan. Jika mainan terlalu keras, Bunda bisa menempelkan selotip di speakernya. Bagian 9. Rencana pengayaan pendengaran 30 hari.
membuka potensi pendengaran anak Anda. Rencana 30 hari yang terstruktur dapat meningkatkan sistem pendengaran anak secara signifikan. Pendekatan proaktif ini menggabungkan manfaat musik tertentu, juga mencakup latihan diskriminasi pendengaran yang ditargetkan. Ini adalah intervensi aktif yang dirancang untuk mendukung dan merangsang otak. Ini membantu otak menyempurnakan kemampuannya memproses suara secara efektif. Anggap saja ini sebagai pelatihan terfokus untuk telinga dan otak. Konsistensi dan keterlibatan adalah kunci keberhasilannya. Program ini berjalan secara bertahap selama 4 minggu. Minggu pertama dan kedua fokus pada membangun fondasi pendengaran yang kuat. Ini melibatkan mendengarkan musik instrumen tunggal yang sederhana, misalnya alunan piano atau biola dengan tempo lambat dan irama yang jelas. Sesi sebaiknya singkat, sekitar 10 menit 2 kali sehari. Secara bertahap perkenalkan musik dengan 2 atau 3 instrumen. Variasikan irama dan tempo, dan jelajahi musik dari berbagai budaya untuk pengayaan.